Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam hari ini kita ketemu lagi barengan sama kita berdua. Malam hari ini seperti yang kemarin-kemarin, malam hari ini kita ada dialog kesehatan bareng sama STG Probio. Dan yang pastinya malam hari ini kita juga live bareng sama Kurnia FM. Jadi buat panjenengan semuanya yang malam hari ini menyaksikan kita berdua, jangan lupa ini silahkan di subscribe ya untuk channelnya Kurnia FM. Dan yang pastinya malam hari ini kita juga sudah ada narasumber, di mana narasumber ini selalu hadir untuk kita, untuk memberikan sebidang informasi kepada panjenengan semuanya, baik yang ada di rumah, yang malam hari ini bisa langsung pantau suaranya kita berdua, atau bisa menyaksikan video kita berdua. Nah, malam hari ini seperti biasanya barengan sama STG Probio kita ngobrol santai tapi serius. Serius tapi santai. Serius tapi santai. Oke, langsung saja kita sapa ini karena saya tidak sendiri. Malam hari ini bersama orang yang sangat luar biasa sekali. Ini beliau adalah pakar kesehatan herbal. Selamat malam Pak Ali. Selamat malam, selamat berjumpa lagi. Iya betul, sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, pada hari ini tetap sehat dan siap berbagi sehat pada pemirsa semua, pendengar juga di mana saja berada. Betul sekali. Jadi yang pasti tidak hanya masyarakat Trenggalek, tetapi seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia yang mungkin malam hari ini bisa menyaksikan video kita berdua atau mungkin bisa mendengarkan suara kita berdua. Nah, masih bersama STG Probio, ini dimana air kelapa ada di dalam STG Probio, kemudian ada madu, ada sarang semut, pokoknya kandungannya sangat luar biasa sekali, semuanya baik untuk kesehatan kita. Ini penyakit apapun insya Allah bisa disembuhkan dengan STG Probio, gitu ya Pak Ali ya. Oke, nah kita malam hari ini berbincang-bincang seputar kesehatan, seperti biasanya. Nah, sebenarnya Pak Ali ya, ini tujuan pengobatan tradisional menggunakan STG Probio itu apa toh? Perlu saya sampaikan pada pendengar dan pemirsa di mana saja berada bahwa diciptakannya atau dibuatnya produk STG Probio ini pada dasarnya kan probiotik. Satu, STG Probio sangat bagus untuk membantu menghambat perkembangan berbagai macam penyakit, baik itu penyakit genetik ataupun non genetik. Satu, yang kedua, dapat mencegah komplikasi lanjutan bagi penderita-penderita atau sakit-sakit serius seperti stroke, diabetes, kanker, hipertensi, faktor keturunan. Yang berikutnya adalah berupaya untuk memperpanjang umur, karena sifat dari STG Probio membantu memperbaiki unsur atau penyerapan penyerapan makanan, juga memperbaiki bakteri baik dalam tubuh kita agar proses penyerapan dari unsur pencernaan kita itu lebih optimal. Jadi misalnya makanan-makanan yang mungkin juga ada unsur toksinnya itu bisa terbuang dengan lebih baik. Karena sifat dari STG Probio itu juga ada sifat antioksidan, yaitu bisa untuk menetralisir racun dalam tubuh. Kalau kita ngomongin masalah bakteri ya teman-teman, jadi bakteri itu ada yang baik, ada yang nggak baik. Jadi sekalipun yang namanya bakteri itu tidak semuanya bakteri itu buruk gitu. Jadi manakala bakteri baik dalam tubuh kita itu kurang atau mungkin istilahnya itu lemah, itu bisa diperbaiki menggunakan STG Probio tersebut. Betul kan gitu ya. Yang sakit itu kan biasanya kalau di tubuh itu sel-sel, jadi kan itu perlu diperbaiki kan gitu ya. Jadi bakteri itu tidak cenderung bakteri itu jahat atau bakteri itu buruk gitu ya. Oke, teman-teman, sekali lagi buat Anda yang mungkin barusan bergabung, saya ucapkan selamat malam dan selamat bergabung bersama kami di sini ya. Dan jangan lupa silahkan Anda bisa nonton video kita di Kurnia FM channelnya. Dan jangan lupa di-subscribe, kemudian juga bisa langsung didengarkan di Radio Kurnia FM Trenggalek. Nah, dialog kesehatan bersama STG Probio dan juga Kurnia FM bersama Bapak Ali, beliau adalah pakar kesehatan herbal.
kalau tadi kita sudah membahas seputar tujuan pengobatan tradisional menggunakan STG Probio. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih sama pakar kesehatan di sini. Nah, Pak Ali, apa sih cara kerja atau bagaimana cara kerja dari STG Probio? Cara kerja STG Probio yaitu satu, sama dengan produk-produk herbal atau mungkin jenengan pernah mengkonsumsi produk yang lainnya, tapi lebih mudah dari STG Probio. Karena apa? STG Probio itu cairan, ya. STG Probio itu cair dan no residu atau tidak ada endapannya, jadi memang tidak ada efek sampingnya. Nah, cara kerja pertama adalah sifatnya rilis atau melepaskan, yaitu melepaskan zat-zat negatif dalam tubuh kita. Karena setelah kita minum STG Probio, apabila toksin atau racun dalam tubuh kita itu cenderung lebih banyak, itu nanti proses pembuangannya lebih cepat. Biasanya orang-orang yang mengkonsumsi STG Probio tersebut akan mengalami detoksifikasi atau proses pembuangan racun, ya. Itu rasanya biasanya terus pusing, kadang-kadang mules, mual, kadang-kadang setelah minum STG Probio bisa diare atau mencret, kadang-kadang gatel-gatel kok pengen kukur-kukur gitu. Nah, itu adalah proses rilis atau melepaskan atau membuang racun dalam tubuh. Itu cara kerja pertama, dan itu ada beberapa tahapan STG Probio ya. Pertama disampaikan ya adalah sifatnya detoksifikasi atau melepaskan atau pembuangan racun dalam tubuh. Yang kedua, setelah racun terbuang, itu bukan berarti kita terus berhenti mengkonsumsi STG Probio itu, bukan, tapi tetap kita harus tetap minum. Yaitu tahapan berikutnya adalah mengistirahatkan tubuh atau relaksasi. Jadi setelah minum STG Probio dalam beberapa hari, itu kita tidurnya bisa lebih nyenyak. Jadi biar istirahat. Nah, setelah beberapa hari istirahat, tubuh kita akan lebih segar, lebih bugar lagi, yaitu proses yang ketiga adalah regenerasi sel atau proses perbaikan sel-sel dalam tubuh kita yang tadinya itu bermasalah, baik itu rusak ataupun karena kena racun itu jadi bermasalah, kan ada regenerasi sel. Setelah itu memfungsikan kembali organ tubuh tadi yang tadinya rusak menjadi baik dan akan menjadi lebih baik. Biasanya dalam beberapa minggu setelah mengkonsumsi STG Probio, badan kembali fit. Jadi sebetulnya STG Probio itu tidak hanya dikonsumsi orang sakit, dikonsumsi orang sehat pun sangat bagus, karena mempertahankan fungsi organ tubuh kita agar tetap sehat. Jadi kadang-kadang orang melihat, loh, usia Pak Ali segitu kok masih kelihatan muda. Berapa sih usianya? Nah, 75? Belum, baru 40 ya. Tapi kenapa? Karena manfaat yang tersembunyi dari STG Probio itu menghambat penuaan. Ini saya sampaikan, sebenarnya ini rahasia, tapi kali ini saya sampaikan ya. Ini saya sampaikan. Rajin mengkonsumsi STG Probio itu bisa menghambat penuaan. Kenapa bisa menghambat penuaan? Paham ya? Karena apa? Sel organ tubuh kita selalu baik. Seperti itu. Betul. Jadi kalau sel tubuh yang sel yang ada di tubuh kita baik, maka kita itu nggak cepet tua gitu ya. Jadi sekalipun usianya sudah 75 tahun ya kayak Pak Ali, nanti terlihat seperti 25 tahun kayak gitu ya. Jadi lebih terlihat muda. Seperti itu ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi STG Probio ini memang ada beberapa tahapan agar kita itu kembali fit dan kembali fresh. Tapi bukan berarti terus kita minum itu dalam beberapa hari terus jadi lebih mudah lagi, enggak. Tapi memang ada tahapan-tahapan, karena yang saya sampaikan dari tahapan 4 tadi itu orang itu beda-beda. Jadi dari proses pembuangan racun, terus mengistirahatkan, terus regenerasi sel dan memfungsikan kembali. Itu kondisi orang itu beda-beda, kadang-kadang sampai beberapa bulan baru kelihatan. Setelah mengkonsumsi STG Probio 3 bulan, oh baru kelihatan lebih fit dan sebagainya.
Ya. Itu kondisi orang beda-beda, jangan Betul terus sekali. minum 1 minggu wes sehat itu ya. Karena Ya, memang betul sekali, itu. karena Ya. metabolisme seseorang itu berbeda. Jadi sekalipun sama-sama misalkan kita mengkonsumsinya 1 botol, Ya. ini belum tentu hasilnya sama. Jadi setiap individu pasti berbeda. Kondisi orang kan berbeda-beda ya. Dan juga yang pasti kalau misal kita itu bawaannya juga cerah dan juga diiringi dengan mengkonsumsi air mineral yang banyak, itu pun juga nanti akan tambah membantu begitu ya Pak Ya, Ali, seperti yang saya sampaikan dari dialog-dialog yang sebelumnya terkait seberapa kebutuhan kita minum air putih dan sebagainya kan sudah saya sampaikan yang dulu. Ya, Ya. minimal adalah 1,5 liter ya. Ya, 1,5 liter. Kalau saya minimal 15 liter katanya. 1,5 liter ya. Iya. Jadi 1,5 liter lebih banyak juga tidak apa-apa. Tapi yang pasti kalau bisa jangan kurang dari 1,5 liter. Ya. Nah, sedangkan kalau kita tadi sudah membahas seputar tujuan dari pengobatan tradisional menggunakan STG Probio, kemudian cara kerja STG Probio juga sudah disampaikan oleh Pak Ali. Nah, sekarang saya mau tanya, sedangkan kelebihan dari STG Probio itu sendiri apa ini Pak Ali? Kelebihannya satu, Sing produk jelas, ya STG Probio itu sangat terjangkau harganya. Ya. Jadi dari segi manfaat dan harga itu sebetulnya murah. Ya, itu satu. Yang kedua, efek sampingnya rendah, bahkan tanpa efek samping karena produk STG Probio itu berwujud cairan, no residu atau tidak ada endapannya. Jadi aman dikonsumsi siapa saja. Yang berikutnya adalah ketepatan pemilihan bahan baku dari produk STG Probio. Dari beberapa formula dari STG Probio itu ahli formulatornya luar biasa, ini sangat bagus sehingga bisa bermanfaat bagi kita yang sehat pun juga sangat membutuhkan itu. Selain itu efek komplementer dari STG Probio terhadap apa yang kita makan tiap hari, baik itu mungkin tanaman-tanaman, buah-buahan untuk kesehatan kita. Intinya apa? Saling berkaitan dengan apa yang akan kita makan tiap hari. Jadi kebutuhan kita tidak hanya STG Probio, tapi apa yang baik makan buah-buahan, sayuran itu nanti ada efek positif apabila dibantu dengan minum STG Probio. Jadi ada kaitannya. Bahkan beberapa penelitian yang saya amati yang mengkonsumsi STG Probio yang sakit-sakit kronis dibantu dengan mungkin tanaman-tanaman herbal lainnya yang ada di sekitar kita. Mungkin ya misalnya temulawak, kunyit, terus serai, jahe dan sebagainya. Itu ada saling berkaitan atau efek komplementer saling berkaitan segi positif untuk proses penyembuhan. Gitu. Jadi saling melengkapi dan saling menunjang seperti itu. Bukan berarti kalau kita sudah konsumsi STG Probio, kita juga memberhentikan untuk konsumsi yang biasanya kita konsumsi. Karena kan seperti tadi misalkan kita sudah konsumsi kunyit, itu kan juga bagus ya untuk kesehatan perut kita dan juga membuat mencegah penuaan dini ya begitu. Karena sifat kunyit sendiri kan antibiotik. Betul. Ya. Gitu. Jadi itu sangat pas banget. Jadi kita sudah konsumsi STG Probio untuk penunjangnya. Kalau kita mau nambah dengan tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita, tetap diperbolehkan karena tidak berlawanan untuk kandungannya. Karena kandungan dari STG Probio sendiri sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Karena ini ada air kelapa seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada madu, ada sarang semut yang pastinya ini juga pas banget kalau misalkan kita terkena kanker atau penyakit yang berat, ini pas banget mengkonsumsi sarang semut. Nah, di sini Anda tidak perlu repot-repot karena semuanya sudah ada di dalam STG Probio. Kayak begitu ya. Seperti ini. Nah, bisa panjenengan lihat dan bisa Anda dapatkan di Radio Kurnia FM Tumpuk Tugu Trenggalek. Nah, ini kalau misalkan kita sudah membahas seputar tujuan, cara kerja dan kelebihan dari STG Probio ya Pak Ali ya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih. Bagaimana sih penggunaan STG Probio untuk penderita stroke? Kalau misalkan kita kombinasikan dengan tanaman herbal di sekitar itu, kira-kira kita harus menggunakan tanaman apa saja? Gitu? Iya. Ini perlu disampaikan. Ini stroke itu adalah penyakit pembunuh nomor 1 di dunia. Ya,
Jadi persentase sekarang ini banyak yang kena sakit stroke dan ini sangat menakutkan. Stroke mendadak sekarang musimnya ya. Ada 2 macam stroke, yaitu stroke karena penyumbatan pembuluh darah dan stroke karena pecah pembuluh darah. Ciri-ciri atau gejala-gejala stroke, 1 adalah mati rasa biasanya di separuh wajah kita. Itu 1. 2, lengan separuh, kadang-kadang kanan atau kiri. Terus mulai kebingungan, rada ngebleng gitu, kebingungan. Biasanya juga begitu loh. Bukan. Jangan ya. Ya. Sulit, kadang-kadang sulit berbicara, sulit memahami pembicaraan. Terus kadang-kadang ada penglihatan itu mulai kabur, bukan kabur, ini kadang-kadang ada garis-garis, kadang-kadang lurus ini dan sebagainya. Ini sebelah ya, kadang-kadang sebelah. Terus pusing, dan itu biasanya terjadi kalau pusing itu diawali dengan sering sakit kepala, tidak tahu sebabnya sakit kepala, bahkan vertigo juga, itu bisa menyebabkan stroke. Hati-hati ya. Terus yang ditanyakan tadi adalah terkait kombinasi. Jadi stroke itu banyak penyebabnya. Stroke karena awalnya dari hipertensi dan kolesterol tinggi, itu perilakunya beda dengan stroke karena diabetes. Karena ada orang yang stroke faktornya karena diabetes mellitus atau faktor keturunan diabetes, bisa terjadi stroke juga. Dan beberapa kasus stroke karena diabetes ini lebih sulit. Jadi misalnya ada pendengar setia radio Kriya FM di mana saja berada ataupun yang melihat tayangan video ini, bagi stroke karena diabetes pengobatannya tetap harus sabar. 1, turunkan dulu tekanan darah dan juga kadar gulanya. Jadi stabilkan dulu dengan minum STG Probio, membantu memperlancar peredaran darah. Apabila peredaran darah mulai lancar, tekanannya juga mulai stabil turun. Nah, dibantu dengan, kalau diabetes dibantu dengan ini yang saya sampaikan, jus tomat dan kacang panjang. Coba sering setiap hari mengkonsumsi 1 buah tomat dan 5 lonjor kacang panjang, itu di blender, kita ambil airnya, setiap pagi minum itu. Selama 1 minggu silahkan cek diabetesnya atau cek gulanya, mengkonsumsi jus kacang panjang, tomat ditambah seledri 3. Ini 3-tiganya itu di blender, ambil airnya, diminum setiap pagi. Ya. Kita coba terus minum STG Probio 2 sloki pagi, siang, sore. Ini nanti setelah 1 minggu cek gulanya, coba. Dari nanti sekalian cek tensi, biasanya 1 minggu sudah turun. Ya. Jadi gini, perilakunya seperti ini ya. Ini misalnya ini saya sampaikan, ini pembuluh darah. Di dalam ini misalnya tekanannya kenceng. Setelah mengkonsumsi selama 1 minggu jus tomat kacang panjang seledri tadi, ini kadar gula mulai turun, peredaran darah kan mulai lancar. Terus tekanannya juga mulai stabil, yang tadinya itu tekanannya itu tinggi, ini mulai turun. Nah, pada saat tekanan stabil, ini kan harusnya yang tersumbat dari saraf otak kita yang tersumbat tadi, itu lama-lama kan dikikis. Dikikis pakai apa? Pakai ada dari STG Probio, yaitu dari air kelapa. Nah, air kelapa yang bercampur dengan dari air kelapa, madu ya. Madu itu ada nutrisinya juga. Jadi selain nanti peredaran darah yang tersumbat tadi itu sudah mulai kikis dan jebol, nutrisi kan juga masuk, vitamin juga masuk. Jadi nanti sembuh apabila penyumbatan pembuluh darah pada saraf otak itu nanti sudah mulai lancar lagi. Jadi pembuluh sing mau nyumpeti itu jebol. Nah, jebol karena tekanan darah normal, jebolnya juga normal. Betul. Nah, yang bahaya apa? Kalau masih tekanannya darah tinggi dan jebol, itu bahaya apabila jebolnya itu pecah. Gitu loh. Nah, kenapa saya sarankan mengkonsumsi jus? Itu penting, jus kacang panjang, seledri, tomat.
agar pada saat nanti itu jebol pembuluh darah itu bisa lancar kembali, itu tidak sampai berbahaya. Jadi normalkan dulu tekanan darahnya. Nah, kalau sudah normal, terus gulanya normal, lancar, jadi kan terus kembali normal, sehat. Sekali. Jadi memang harus tahapan-tahapan tersebut perlu sabar, karena perilaku orang diabetes itu makan nasi saja naik lagi. Jadi lebih baik apabila sudah terkena diabetes, ya hindari makanan-makanan yang memicu gula tinggi, contohnya nasi. Kalau bisa mengurangi, benar-benar porsi nasi dikurangi. Kedua, makanan-makanan manis, baik itu kue, roti dan sebagainya, pasti manis ya, tepung-tepung apalagi tuh. Terus minum-minum yang manis itu lebih baik udah hindari saja. Betul. Ya memang kita butuh manis, apabila kita masih bekerja perlu kalori, kita butuh gula. Tapi kalau sudah sore, sudah lewat jam 3, jam 4 sore kan kita sudah tidak butuh itu. Betul. Jadi lebih baik itu dihindari. Oke, jadi kalau kita menyembuhkan sesuatu penyakit itu baiknya memang semuanya harus bertahap, pelan-pelan asal pasti, atau alon-alon sementing kelakon kayak begitu ya. Nanti bisa dicek di video melalui call center, nanti akan disampaikan call centernya STG Probio ada. Nanti bisa disampaikan call centernya apa, nanti bisa langsung, mungkin kalau misalnya pendengar mau konsultasi atau apa, bisa call center, nanti biasanya yang angkat saya. Luar biasa ya. Jadi nanti bisa langsung tanya-tanya, misalkan ada keluhan apa gitu. Oh, saya sudah konsumsi STG Probio, sudah konsumsi jusnya, kok masih gini. Nanti bisa langsung telepon atau mungkin WhatsApp gitu ya. Kita juga menunggu. Yang pasti kalau kita menggunakan pengobatan herbal ini memang kuncinya harus sabar Pak Ali ya, harus sabar. Beda banget dengan ketika kita mengkonsumsi obat-obatan yang memang mengandung obat kimia. Nah, itu seperti yang dicontohkan Pak Ali tadi, sedikit agak kalau ngebrelnya agak berbahaya gitu ya. Jadi pelan-pelan. Ini tadi yang stroke karena gula loh. Masih ada lagi. Stroke karena hiperkolesterol, atau karena stroke karena tekanan darah tinggi, kolesterolnya juga tinggi. Nah, ini beda lagi perilakunya. Kalau kolesterol kita juga harus bisa kita turunkan dulu kolesterolnya dan tensinya kita normalkan. Ada jus bisa untuk membantu menurunkan kolesterol. Kalau tadi pas yang tadi itu kita jusnya ada tomat, ada kacang sama seledri. Yang ini itu untuk yang kolesterol yaitu belimbing, timun, kacang panjang, seledri. Itu di blender. Komposisinya belimbing separuh, timun separuh, seledri 3, kacang panjang 3 lonjong. Untuk hitungan separohnya ini kita bisa ngarah-ngarah ya, karena kan kalau ukuran belimbing sama ukuran mentimun itu kan beda-beda ya. Pokoknya separuh lah ukuran. Kira-kira di blender kira-kira cukup 1 gelas normal aja, gelas segini ya, gelas segini. Nah, itu 1 hari cukup 1 kali. Tuh, kita minum itu setiap pagi. Terus dibantu dengan STG Probio pagi, siang, sore, setiap sekali minum itu 2 seloki. Nanti prosesnya bagaimana? Biasanya pasti mengalami setelah minum itu di badan, kok badanku sakit semua. Itu proses. Jadi yang tadinya tersumbat itu kan mau dijebol. Ibaratnya iki gorong-gorong atau got itu reget, itu dibersihkan. Nah, pada saat membersihkan itu dikoroki, ngerasane ning awak loro kabeh. Karena itu tadi, karena ketika kita konsumsi obat-obatan herbal seperti STG Probio dan teman-temannya yang tadi di jus itu ada proses detox, kemudian mengistirahatkan tubuh. Jadi kalau misal kita merasa badan kita kok nggak enak ya setelah konsumsi, itu hal yang sangat-sangatlah wajar kayak gitu ya. Jadi kalau merasakan sakit semua, alhamdulillah berarti obat itu apa? Bereaksi. Jamu itu bereaksi ya. Jadi reaksinya sebenarnya alhamdulillah, dan itu nanti terus kita konsumsi sesuai aturan. Dan setelah reaksinya mulai dari sakit itu mulai berkurang dan bisa istirahat lebih nyenyak, dan itu nanti jadi yang stroke tadi lancar lagi. Peredaran darah yang tadinya tersumbat itu kan pelan-pelan dikikis dan
lancar lagi. Nah, pada saat lancar itu kan jadinya enak. Yang tadinya misalnya lemes, jadi loh kok bisa bergerak lagi. Ya, betul. Dan kalau misalkan tadi udah disampaikan Pak Ali ya, ketika kita mengkonsumsi kok badan kita terasa sakit semua, berarti obat ini jangan bekerja. takut, itu tidak apa-apa. Tapi bukan berarti ketika kita konsumsi dan badan kita nggak terasa sakit, nggak terasa apa-apa, oh aku nggak cocok, aku ora opo-opo ini ngombe iki gak loro, tidak ya. Jadi sekali lagi metabolisme seseorang itu berbeda-beda. Jadi ada yang merasakan langsung dengan mungkin kesemutan atau yang lainnya, ada yang enggak sama sekali. Nah, di situ yang namanya STG Probio tetap bekerja. Kalau jadi, tidak kan berarti toksinnya juga rendah. Dikit, berarti memang penyakitnya juga kadarnya adalah sedikit gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi dengerin kita atau mungkin lagi menyaksikan videonya kita berdua, yang pastinya jangan takut ketika kita mengkonsumsi STG Probio habis itu kok badannya terasa agak sakit. Yang nggak sakit juga jangan khawatir, bukan berarti itu obatnya tidak bekerja, begitu ya. Oke, nah kita sudah membahas seputar stroke ya, udah ada 2 tadi ternyata poinnya. Kemudian kalau STG Probio ini untuk penderita diabetes itu bisa nggak sih Pak Ali? Kemudian cara penggunaannya bagaimana? Atau mungkin kita juga menggunakan tanaman di sekitar kita yang bisa kita konsumsi untuk penderita diabetes? Mungkin biasanya penderita diabetes itu ketergantungan dengan obat-obat kimia yang cenderung obat-obat hanya khusus untuk menurunkan kadar gula saja. Nah, sebetulnya ada 2 tipe diabetes, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 adalah faktor genetik atau faktor keturunan. Tipe 2 adalah faktor kesalahan kita sendiri dari pola makan dan pola pikir. Ya, jadi ini hubungannya itu sangat erat dengan stroke ya, diabetes itu sangat erat. Nah, makanya jadi kalau kena diabetes yang tipe 2, ini yang saya sampaikan. Ciri-cirinya orang diabetes apa toh? Satu, biasanya sering mudah merasa haus, mudah lapar, dan berat badan turun secara drastis. Kita tidak diet tapi ngerti-ngerti ya, langsing. Tapi tahu-tahu stamina juga turun. Terus kehilangan berat badan yang sangat drastis tanpa diet. Kadang-kadang luka yang tidak kunjung sembuh. Terus kepekaan pada kaki, tangan itu mulai berkurang atau mati rasa, ya. Kualitas penglihatan turun, biasanya sampai kabur, itu menyerang di mata, bisa jadi nanti glaukoma seperti itu. Jadi tipe 2 ini perilakunya juga pengobatannya sabar. Kena diabetes tidak terus serta-merta beberapa hari langsung sembuh, itu tidak. Tapi coba mulai jangan sampai ketergantungan mengkonsumsi obat-obat penurun gula, obat-obat kimia penurun gula. Jusnya yang saya sampaikan tadi sama, yaitu tomat, kacang panjang, sama seledri. Kalau tekanan darahnya itu masih normal, tidak perlu menggunakan seledri. Jadi menggunakan hanya tomat sama kacang panjang saja, itu nanti gula berangsur-angsur turun atau berangsur-angsur normal. Nah, bukan dinormalkan kadar gulanya saja, ya. Ini. Karena apa? Yang menjadikan sakit diabetes itu karena organ pankreas itu tidak bisa memproduksi insulin secara optimal. Nah, peran STG Probio itu memperbaiki fungsi organ tubuh. Nah, kenapa disarankan minum STG Probio bagi diabetes, penderita diabetes? Memperbaiki fungsi organ pankreas. Nah, jadi biar lebih lancar dalam memproduksi insulin. Jadi selain kadar gula diturunkan dengan menggunakan jus tomat dan kacang panjang, itu mengkonsumsi STG Probio memperbaiki fungsi organ pankreas kita. Jadi organ pankreas mulai membaik. Ciri-cirinya, apabila dalam beberapa minggu kita cek gula acak itu sudah mulai turun dari yang biasanya itu 300 mulai turun menjadi 200, dan kalau bisa lebih kurang dari angka 200 dalam beberapa bulan, itu tanda-tanda organ pankreas kita membaik. Nah, biasanya memang perlu waktu lama, kadang-kadang 3 sampai 6 bulan itu baru bisa stabil.
itu pun kondisi orang kan beda-beda tadi, metabolisme tubuh orang beda-beda. Yang terpenting apa? Jangan sampai ada komplikasi karena diabetes. Ya, diabetes itu memicu komplikasi organ. Kalau sudah lama bisa juga diabetes itu menjadi gagal ginjal, menjadi jantung, koroner, kadang-kadang bisa menjadi juga sakit ke liver, paru-paru, itu bisa karena komplikasi diabetes itu sangat berbahaya. Kalau sudah komplikasi ke jantung, ke organ-organ yang lain, pengobatannya juga cukup lama. Jadi sabar. Kalau misalnya ada terkait komplikasi, lebih baik nanti konsultasi lebih lanjut, mungkin suatu bisa datang ke studio, mungkin ketemu saya, itu nanti misalnya akan diberi pemahaman lebih detail karena harusnya kan sering ketemu gitu ya, harusnya sering ketemu, mungkin 1 bulan sekali, ya perkembangannya bagaimana gitu. Jadi kalau tidak dilihat ya tidak bisa. Ya kan karena gitu. Memang kalau kita sakit itu juga harus ada yang namanya kontrol ya. Jadi mungkin 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali kan kita memang harus cek ulang. Untuk dicek kondisinya kita bagaimana. Jadi mungkin komplikasi ke ginjal. Ciri-cirinya apa? Orang diabetes sampai boyoke sakit. Terus kencingnya juga nanti ada perubahan warna. Jadi setelah mengkonsumsi STG Probio dalam beberapa minggu, perubahan di kencing, perubahan juga di BAB. Nah, itu nanti kan ada perbaikan. Nah, perbaikan-perbaikan tersebut kan perlu diimbangi dengan pola makan yang benar. Jadi mungkin beberapa minggu nanti makanannya apa atau makanan penderita diabetes yang komplikasi misalnya ya. Orang yang kena diabetes komplikasinya bermasalah di ginjal. Pengganti nasinya apa toh? Yang bagus adalah sukun. Jadi buah itu ya buah sukun. Jadi lebih baik misalnya orang yang kena diabetes ginjalnya bermasalah, nasinya diganti sukun. Silakan sukun mau dikukus, mau digoreng, mau diapa, enggak apa-apa. Kenyang nggak sih makan sukun aja? Kenyang. Biasanya begitu diganti dengan sukun beberapa hari merasakan badan semua sakit. Loh, Pak Ali saya makan sukun kok badan semua sakit. Kalau nggak sakit biasanya lemes karena itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Memang biasanya 3 hari. Setelah 1, 2 yang hari ketiga itu sakit semua karena saya sampaikan ini, saya sendiri pernah mencoba puasa tidak makan nasi yang selama 1 minggu saya cuma makan sukun, terus itu rasanya sakit semua. Setelah itu lepas sudah enak dan alhamdulillah sampai sekarang fit dan dengan sudah beberapa bulan saya tidak makan nasi, saya tetap tidak sakit gitu. Betul, saya juga pernah sih ngalamin kayak begitu ya. Jadi bukan berarti nasi itu nggak baik ya untuk kita karena sumber dari gula sendiri yang paling bagus kan juga di nasi ya. Tapi yang pasti porsinya saja mungkin kita bisa mengurangi untuk orang-orang yang sehat gitu. Walaupun kadar gula normal, saya coba mempraktekkan metode-metode tersebut dibantu dengan mengkonsumsi probiotik. Ternyata lebih bagus dan lebih sehat dan ini yang saya sampaikan awal tadi, kenapa kita butuh, orang sehat pun butuh STG Probio. Itu regenerasi sel dalam tubuh kita itu selalu baik. Iso awet enom gitu. Sudah gitu. Jadi bukan berarti iso awet enom terus pengen renorno, jangan. Karena satu ya saya sampaikan, orang sakit itu cuma butuh satu. Apa itu? Sehat. Tapi kalau orang sehat punya banyak keinginan. Jadi sehatlah kita biar keinginan kita banyak, semoga bisa tercapai semua keinginan kita. Kalau badannya sehat wes apapun akan terasa indah dan terasa nikmat. Makanya ini sering saya sampaikan, kalau orang sakit cuma punya satu keinginan yaitu sehat. Kalau orang sehat banyak keinginannya. Sudah. Oke, jadi seperti itu. Jadi dari diabetes sendiri ini ada 2, yang satu adalah faktor keturunan, yang kedua adalah dari diri sendiri dengan salah pola makannya yang mungkin kurang benar gitu. Saya nggak bilang salah, tapi mungkin kurang pas atau kurang betul saja mungkin gitu ya. Kalau semua makanan sebenarnya kita konsumsi boleh, tapi yang pasti untuk
apa ya, asupannya itu juga harus dibatasi. Kemarin ada yang nanya, gimana? Diabetes, saya kena diabetes sampai gangguan ke jantung, ini gimana Pak Ali? Gitu. Nah, ini saya buka di sini ya. Oke, mudah-mudahan yang kemarin tanya juga lagi nonton videonya kita atau orang yang kena diabetes yang komplikasinya ke jantung. Ini tetap karena jantung itu ada dua ya, maksudnya ada dua perilaku. Kadang-kadang detak jantung itu lebih cepat, bukan jantung itu satu, tapi perilakunya ada yang detak jantungnya lebih cepat, ada yang detak jantungnya kurang. Kalau detak jantungnya kurang, itu ya diimbangi dengan olahraga, jalan-jalan, lari-lari kecil. Kalau detak jantungnya lebih cepat, ya jangan olahraga. Terus lari-lari itu tidak boleh, terlalu cepat bahaya. Jadi dinormalkan dulu detak jantungnya. Normalnya berapa? 70 sampai, kalau batas bawah itu 70, 1 menit 70 kali detak, kalau batas atasnya 90. Jadi kalau misalnya ada komplikasi diabetes karena jantung, satu yang dikonsumsi selain minum STG Probio dan jus tomat kacang panjang, ya ini jus tomat kacang panjang itu kunci loh. Ya, nah, terus STG Probio itu membantu memperbaiki fungsi organ loh, termasuk organ jantung. Ya, selain organ jantung, pankreas tadi. Nah, caranya apa yang kita makan? Satu, sayur-sayuran yang memperbaiki organ jantung. Sayur apa saja? Contohnya, satu, ontong pisang. Enak. Nah, ontong pisang. Terus kedua, yaitu sayur pokak, terong kecil-kecil hijau itu terong pokak. Terong yang kecil-kecil kayak begini ya. Ya, terus yang sering kita lihat di mana-mana itu bambu muda, itu namanya apa bahasa Jawanya? Bung. Kalau bocah sing rada ndablek biasanya nek ngarani rai gedhe. Ternyata bung itu manfaatnya bukan hanya untuk jantung, tapi itu juga bisa membantu menurunkan kadar gula juga. Jadi ternyata makanan yang mungkin kita kurang suka gitu manfaatnya sangat banyak sekali untuk kesehatan kita. Jangan lupa ini yang punya gangguan jantung sering mengkonsumsi itu. Terus satu lagi bunga. Bunga apa? Apa kayak jenenge? Yang mana? Yang bisa untuk urat dicampur neng apa? Pecel itu. Bukan itu toh. Kembang turi. Iya, betul. Kembang turi ya. Tahu ya, ini teman-teman kembang turi itu yang mana? Itu juga bagus untuk penderita diabetes, penderita jantung. Bagi yang suka kembang turi itu sangat enak dan nikmat sekali. Nah, buat yang belum suka, mudah-mudahan nanti setelah menyaksikan makanya walaupun agak rasanya agak pahit, enggak apa-apa, pahit kan cuma di mulut tapi di badan lebih bagus. Biasanya kalau yang pahit-pahit kayak nyamuk saja nggak doyan ya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman yang mungkin kemarin sempat ketemu sama Pak Ali kemudian tanya, alhamdulillah malam hari ini terjawab, dan mudah-mudahan yang kemarin tanya ini hari ini bisa mendengarkan kita berdua seperti itu ya. Jadi hari ini kita sudah bahas banyak banget, mulai dari tujuan pengobatan STG Probio, kemudian cara kerja STG gimana, kelebihannya, kalau dikonsumsi untuk penderita stroke bagaimana juga sudah kita bahas, untuk penderita diabetes juga sudah. Dan yang pasti malam hari ini kita juga masih di dialog kesehatan bersama STG Probio dan juga Radio Kurnia FM, dan masih bersama narasumber kita yang sangat luar biasa sekali, yang setiap kita dialog pasti beliau hadir untuk memberikan informasi kesehatan untuk panjenengan semuanya dan pasti untuk kita semuanya. Nah, kita udah bahas-bahas, diabetes udah, stroke sudah. Nah, sekarang bagaimana untuk penggunaan STG Probio untuk penderita hipertensi atau darah tinggi dari faktor keturunan atau mungkin kombinasi dengan tanaman herbal itu bagaimana gitu ya. Jadi tidak harus atau tidak hanya menggunakan STG Probio tapi juga menggunakan tanaman-tanaman herbal di sekitar kita. Banyak yang dipakai. Nah, ini banyak pilihan ya bagi penderita hipertensi faktor keturunan. Sebenarnya jangan takut, saya harus ketergantungan minum obat, jangan. Coba kita turunkan menggunakan jus buah juga. Ini sering saya sampaikan pakai jus buah, dan jus buah dibantu dengan STG Probio itu efeknya komplementer. Maksudnya ada efek yang berkaitan dan itu efek positif. Jus buah untuk yang hipertensi itu pakai 3, yaitu pakai
buah pir bisa, pakai buah timun bisa, pakai belimbing juga bisa. Kalau tekanan darah tinggi sering sampai 200, 190 ditambahi seledri. Jadi buah timun sama seledri, buah pir sama seledri, buah belimbing sama seledri. Itu kita blender, kita minum setiap pagi. Coba selama 1 minggu cek tekanan darah. Biasanya misalnya di normalnya 140 ya sudah, angka 140 itu normal ya, 150 ya 150. Ini karena faktor keturunan. Jadi faktor keturunan yang biasanya 150 mau turun menjadi 120, 110, ya mesti lemas. Loh kok minum ini lemas, minum jus ini kok lemas. Begitu ditensi ternyata tekanannya turun ke 110, 120, ya sudah. Itu minum jusnya jangan tiap hari, mungkin 2 hari sekali. Itu sudah sangat baik. Jadi kenapa saya sampaikan dibantu dengan STG Probio? Ini agar tidak terjadi komplikasi yang lainnya. Jadi misalnya orang punya tekanan darah tinggi, minum jus dibantu dengan STG Probio, mungkin juga cuma butuh 1 sloki setiap hari. Itu agar jangan sampai terjadi komplikasi di organ yang lainnya. Karena apa? Dari makanan-makanan yang tidak sengaja kita makan tiap hari, mungkin itu ada toksin atau ada racunnya, itu bisa terbuang karena minum STG Probio, racun bisa terbuang. Jadi STG Probio ini bisa dikonsumsi untuk orang sehat dan orang sakit. Kalau untuk pencegahan tadi 1 sloki. 1 sloki setiap pagi. Untuk penyembuhan nanti kita bisa konsumsi 2 sloki. 2 sloki pagi, siang, sore. Seperti itu ya. Jadi kalau tanaman yang di sekitar kita yang bisa kita konsumsi selain tadi udah kita sampaikan, mungkin ada lagi? Ada lagi ya, luar biasa. Nah, kalau yang direbus, yang direbus itu biasanya pakai daun salam. Salam sama kayu manis. Teman-teman, daun salam itu yang biasanya buat bumbu masak. Masukin pertama kali, udah matang sayurnya dibuang pertama kali juga itu. Ya, daun salam sama kayu manis. Nah, biasanya kalau tensinya tinggi sampai 200, 5 lembar daun salam, kayu manis 1 atau 2 potong kecil-kecil, itu direbus, airnya diminum setiap pagi. Tuh. Nanti kalau sudah mulai turun, ya daun salamnya dikurangi. Misalnya yang tadi 200 bisa turun menjadi 180, 170. Coba komposisinya diturunkan daun salamnya. Jadi tidak serta-merta terus angkanya 5 terus enggak. Tapi kalau sudah mulai turun, ya kita turunkan komposisinya, stabilnya itu ya setiap hari. Mungkin kalau sudah mulai bagus, bisa dikonsumsi mungkin 1 minggu 2 atau 3 kali. Ini untuk menjaga, karena yang namanya hipertensi itu faktor genetik, faktor keturunan, itu tidak bisa sembuh. Jadi lebih baik ya apa yang kita konsumsi tiap hari itu yang dibutuhkan dalam tubuh kita. Seperti itu. Jadi kalau misalkan disampaikan tidak sembuh, jangan berkecil hati ya. Nanti bisa kita stabilkan lah. Ya, intinya dengan pola makan kita yang benar, itu menjaga tubuh kita tetap baik. Misalnya saya penderita hipertensi faktor keturunan. Ya sudah, berarti setiap mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali 3 kali yang saya minum, mungkin yang kesukaannya daun salam sama kayu manis, ya udah mungkin seminggu 3 kali. Bukan daun salam loh ya. Contohnya ini rebusan daun salam sama kayu manis. Mungkin ya setiap seminggu 3 kali saya minum ini. Ya makanan kita dijaga, jangan sampai kita mengkonsumsi makanan-makanan yang memicu tekanan darah tinggi. Peran STG Probio terhadap orang yang kena tekanan darah tinggi itu apa? Jangan sampai kita terjadi komplikasi karena hipertensi. Karena hipertensi juga memicu komplikasi juga. Bisa juga ke ginjal, bisa juga ke organ-organ yang lainnya. Intinya ya minum itu untuk mengkontrol agar organ-organ tubuh kita itu berfungsi optimal. Betul. Jadi apalagi usia-usia yang lebih dari 40. Karena kalau sudah usia 40 itu cenderung nanti pasti menurun. Nah, bagaimana menjaga stabilitas organ tubuh kita apabila sudah usia 40, jangan sampai terus menurunnya drastis.
Seperti itu. Jadi untuk menjaga kesehatan kita pun juga harus benar-benar berhati-hati ya. Apalagi sekarang itu yang namanya penyakit banyak banget dan gampang banget. Itu tidak hanya ditimbulkan dari apa yang kita konsumsi, tetapi perilaku sehat kita pun yang sangat berkurang. Nah itu kalau kita tadi sudah membahas seputar darah tinggi. Nah sekarang kita akan membahas seputar darah rendah, karena ini kan bergandengan gitu ya. Berlawanan. Ya bergandengan, ada darah tinggi, ada kalau darah bergandengan rendah. begini bergandengan, ini berlawanan. Berlawanan, betul sekali. Ini pasti apa ya, dimana ini adalah seperti uang logam, selalu beriringan gitu ya. Ada darah rendah, darah tinggi, ini pasti. Kalau tadi sudah ada contoh darah tinggi, kalau saya kan darah rendah. Jadi ini kayaknya pas banget kalau malam hari ini kita membahas seputar peran dari STG Probio untuk penderita darah rendah dan juga tanaman-tanaman herbal yang ada di sekitar kita. Nanti apa saja akan disampaikan langsung oleh pakarnya. Sangat bersyukur orang yang punya tekanan darah rendah, karena orang yang punya tekanan darah rendah itu jauh dari penyakit stroke, jauh dari penyakit jantung. Ya, semoga saja jangan sampai itu, tapi jauh. Janganlah. Sangat jarang terjadi apabila orang yang punya tekanan darah rendah itu kena stroke dan jantung. Itu kan yang paling bahaya. Nah, bagaimana agar kita jangan sampai ngedrop, intinya tekanan darah wis rendah kok tambah ngedrop. Itu satu. Itu yang penting. Satu, makanan-makanan yang baik dikonsumsi untuk orang yang hipotensi atau tekanan darah rendah. Itu salah satunya makanan-makanan yang berkalsium tinggi, bukan contohnya apa contohnya? Apa? Bayam. Nah, sayur bayam itu kan bayam. kalsiumnya tinggi ya. Ya, terus harus cipir itu juga kacang-kacangan jenis kacang hijau. Nah, tapi kalau cipir itu memang bagus banget loh untuk penderita darah rendah. Pas. Soalnya kadang itu ada ya penderita darah rendah itu kalau konsumsi obat tambah darah kayak gitu kan ada yang akhirnya sesek kayak gitu. Nampaknya pas banget kalau kita menggunakan tanaman herbal di sekitar kita dan yang pastinya STG Probio. Kalau misalnya dikasih obat tambah darah jadi sesek. Gimana? Mudah kok itu. Gimana? Ayo coba. Ini pengalaman saya kalau ini. Nah, ini pengalaman saya ini. Saya itu kalau misalkan pas tiba-tiba pusing kan, itu pasti tensi saya kan selalu berkurang. Nah itu misalkan saya cek ke dokter atau mungkin ke bidan kayak begitu, nanti dikasih obat tambah darah, itu kalau saya konsumsi pasti saya akan merasakan sesak. Jadi saya nggak pernah mengkonsumsi obat tambah darah itu. Jadi untuk solusinya biasanya kalau bagi wanita itu biasanya kalau ngedrop itu pada saat menstruasi, kan ngedrop ya, mudah. Udah tahu ini posisinya sudah mau menstruasi, ya sudah kita mengkonsumsi sayur-sayuran, makanan-makanan yang memicu tekanan darahnya naik. Contohnya ya cipir, sayur-sayur yang berkalsium tinggi seperti bayam, daun singkong, terus bubur kacang hijau. Nah, itu sangat bagus. Dibantu dengan STG Probio itu untuk apa? Agar memperbaiki fungsi hati, karena biasanya orang yang kena tekanan darah rendah itu produksi darah dari hati kita itu cenderung lebih ngoyo. Jadi kita minum STG Probio itu memperbaiki fungsi hati juga. Oke, jadi untuk penderita darah rendah silahkan konsumsi STG Probio 2 seloki setiap kali minum 1 hari 3 kali. Terus satu lagi, apabila yang tadi ngedrop itu sesek, ya sekali-sekali atau beberapa kali lah sering beli buah anggur. Anggur, wah buah enak ini. Jadi karena luar biasa. Efek positifnya itu bisa untuk mengatasi gangguan-gangguan terkait sesek tadi. Mungkin sesak napas atau mungkin itu pakai anggur. Oke, jadi yang mungkin punya pengalaman seperti saya, ketika tensinya itu menurun, kemudian kalau kita konsumsi obat tambah darah nggak bisa, nanti sering-sering lah mengkonsumsi yang enak-enak, buah anggur contohnya ya. Contohnya seperti itu. Oke, udah kita bahas darah tinggi udah, darah rendah udah. Nah, sekarang ini juga masih ada kaitannya. Jadi kalau ada darah tinggi, darah rendah biasanya juga akan merambah ke yang namanya jantung. Nah, ini kalau jantung
perannya STG Probio ini bagaimana untuk jantung kita ini? Ya, komplikasi terkait jantung ya, jantung koroner atau yang saya sampaikan tadi, jantung itu detaknya bisa lebih cepat dan bisa kurang. Nah, kalau kurang itu malah naiknya rada lambat. Maksudnya yang biasanya orang dicek kok detak jantungku kurang Pak, tidak stabil, kadang-kadang tidak sampai angka 60, kadang-kadang kurang, yang jelas kurang dari 70 itu jelas kurang. Itu satu. Minum STG Probio dibarengi setiap pagi olahraga, senam kesehatan, senam jantung seperti itu, bisa browsing-browsing di YouTube senam jantung itu juga bisa. Terus kedua, makanan-makanan untuk perbaikan organ jantung karena detak jantungnya lemah. Itu contohnya makanan-makanan juga yang berkalsium tinggi, itu sangat bagus untuk orang yang detak jantungnya lemah yang saya sampaikan tadi. Terus yang kedua, sering mengkonsumsi buah yang bagus untuk jantung. Apa ini contohnya? Buah pisang. Pisang, yang suka pisang, yang suka pisang, betul, pas banget. Ya, itu buah pisang. Jadi orang yang detak jantungnya sering mengkonsumsi buah pisang. Terus selain buah pisang, itu kalau misalnya minum jus, ada jusnya, jus wortel, jus bisa juga dicampur dengan buah apel dan juga tomat. Itu kita blender itu 3 ya, wortel, tomat sama apel. Nah, itu di blender. Itu tidak usah tiap hari. Terus diimbangi dengan olahraga. Nanti lama-lama bagus. Kalau bagus lagi kasih poka, tapi kan rasanya pahit. Ya, itu mentah di blender. Jadi poka dicampur dengan tomat, terus buah apel, sama wortel. Ya, wortel itu di blender. Itu untuk penderita yang detak jantungnya rendah. Ini di jus. Nanti bisa dicek, misalnya punya tensi digital, sekarang kan sudah marak, sudah tensi digital itu biasanya itu rumah-rumah sudah punya. Setelah mengkonsumsi itu beberapa hari dibantu dengan STG Probio, silakan nanti periksa detak jantungnya. Dalam waktu 1 minggu pasti ada perubahan lebih bagus. Ini bagi penderita jantung yang detak jantungnya cenderung rendah ya, kurang ya. Kalau yang tinggi, nah ini tinggi ini karena biasanya komplikasi, baik itu karena gula atau karena hiperkolesterol. Itu kita turunkan dulu kolesterol atau gulanya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Nah, selain itu sering-sering mengkonsumsi sayur-sayuran dari ontong pisang, pokak juga di sayur, rebung. Kalau pokak biasanya dimasak oseng-oseng enak ya. Terus jaga berat badan jangan sampai berlebih. Kalau misalnya punya tekanan jantung yang tinggi, nah itu jangan sampai berat badan kita membengkak. Ini sangat bahaya bagi penderita penyakit jantung. Lain waktu kita akan membahas seputar berat badan yang berlebih ya, obesitas, karena kayaknya sekarang itu banyak banget orang yang kelebihan berat badan. Ya, nanti kalau misalnya saya sampaikan terkait berat badan, sebetulnya STG Probio bisa untuk membantu program diet, tapi sifatnya membantu program diet. Karena banyak sekali orang yang katanya, wah aku diet, tapi setelah berhenti minum obat diet bengkak lagi. Nah, nanti ada tips sehat STG Probio untuk sindrom metabolis. Banyak sekali. Sindrom metabolis adalah itu penyakit. Karena sindrom metabolis itu adalah mengganggu semua organ. Yang paling bahaya yang saya sampaikan adalah jantung, karena sakit jantung adalah pembunuh nomor 1. Nanti lain waktu pokoknya tunggu saja, selalu ikuti kita, baik di channelnya Kurnia FM atau mungkin di radionya, karena kita akan membahas seputar kesehatan yang ada di tubuh kita. Nah, nanti kita akan membahas yang namanya kelebihan berat badan di lain waktu ya, karena nampaknya malam hari ini juga sudah banyak banget yang kita bahas. Jadi
kuncinya orang sehat itu sebenarnya sangat simpel sekali ya. Jadi kita mengkonsumsi makanan sehat, sayur, buah, banyak air putih, dan mengurangi makanan siap saji kayak gitu ya Pak ya. Nasi pun juga meskipun kita sehat nggak ada keluhan, nasi pun juga kita kurangi. Yang penting jangan banyak-banyak. Nah ini. Bagi yang usia-usia sudah lebih dari 40, lebih baik dikurangi porsi. Ada 4 macam ya yang mulai kita hati-hati setelah usia 40. Nih, setelah usia 40 itu ada 4 yang harus mulai kita kurangi atau kurangi. 1 yaitu nasi. Nasi yang kedua adalah semua jenis tepung. Yang ketiga adalah gula putih. Gula. Yang keempat adalah minyak goreng. Minyak goreng. Ini minyak goreng. Dari 4 ini ibaratnya ini berdiri sendiri-sendiri ya. Setan ya. Setan, iblis, jin. Bukan. Ini nanti saya sampaikan. Misalnya ini bergabung jadi satu. Contoh ya misalnya nasi dicampur dengan tepung. Kan ada yang goreng. Betul. Ada kan? Itu kalau 2 ini bergabung jadi satu. Nasi, tepung tambah minyak goreng jadinya iblis. Ya toh? Jadinya iblis. Tepung goreng jadinya iblis. Terus lagi gula. Sudah bikinnya pakai tepung, pakai gula, digoreng. Nah, bahaya kan? Biasanya kalau kue itu ada gula, ada tepung, plus biasanya kalau kita masak atau bikin biasanya dileleh itu yang namanya minyak goreng ya gitu. Ini juga sangat berbahaya bagi usia-usia yang sudah angka 40. Kalau sudah sering mengkonsumsi itu, sudah ada merasakan kejulinu, pegel atau apa, kadang-kadang lu kok masuk angin, jangan khawatir. STG Probio sangat bagus untuk membantu detoksifikasi atau proses pembuangan racun dalam tubuh. Jadi saya sampaikan apa? Kalau sudah sering mengkonsumsi itu, loh, aku rungtek krasa lara ya Pak. Ya enggak apa-apa mengkonsumsi STG Probio walaupun cuma 1 seloki atau 2 seloki setiap pagi. Itu sangat bagus untuk menetralisir racun dalam tubuh kita. Kita lebih sehat toh, kalau misalnya lebih sehat kan lebih baik. Bukan berarti terus, sudah minum ini, berani makan ini. Silahkan makan, tapi ya minum itu lagi. Ya, lebih baik kalau sudah mulai menghindari itu, kita memperbaiki dengan probiotik, itu kan lebih bijak. Pengen lebih awet muda, lebih sehat, dan insya Allah lebih panjang umur, ya jaga kesehatan kita. Betul sekali. Jadi kalau tadi sudah disampaikan, kita kalau usianya sudah 40 ke atas, kurangi nasi, tepung, gula, sama minyak goreng alias migor. Ini nggak harus di usia 40 ke atas ya, jadi di bawah itu pun kayaknya juga banget. Banyak sekali perilaku-perilaku masyarakat anak-anak muda pada saat ini. Saya cuma kadang-kadang kalau keluar malam itu lihat sering ya begadang dengan ngopi, minyak makan goreng itu nampaknya biasanya kalau ada kopi ya ada makanan yang digoreng. Sudah jodoh gitu. Itu saya beberapa bulan yang lalu kedatangan banyak anak muda yang mau daftar di daftar tentara ya, atau mungkin Polri atau apa, itu banyak yang sekarang itu keluarnya baru gugur saja, dicek tensi sudah gugur. Biasanya cek tensinya pernya lebih dari 80 itu sudah gugur. Itu karena apa? Ya perilaku makanan-makanan dan perilaku kita yang tidak sehat, apa yang kita makan tiap hari itu yang tidak sehat. Itu. Jadi apa ya, ketika kita konsumsi kayak begitu ya kita menghindari atau mengurangi itu tidak harus menunggu usia kita tua. Jadi meskipun kita masih usia muda, ini kayaknya penyakit itu sekarang datangnya tidak pada orang-orang yang sudah tua. Sama halnya dengan kematian yang datangnya tidak atau syaratnya tidak harus tua. Seperti tidak harus sakit pun. Betul sekali. Jadi alangkah baiknya ketika kita itu menjaga kesehatan kita dengan selalu mengkonsumsi makanan sehat dan mengurangi makanan yang bukan berarti buruk ya, tapi kurang bagus atau kurang sehat untuk tubuh kita. Sayur-sayuran, buah-buahan, air putih yang cukup, istirahat cukup,
olahraga cukup, ini nampaknya pas banget solusi untuk tubuh kita sehat. Dan jangan lupa untuk selalu konsumsi STG Probio untuk menjaga kesehatan. Cukup 1 sloki setiap kali minum ya. Satu hari misalkan 1 kali pagi atau 2 kali pagi sama sore boleh. Tapi kalau kita sudah sakit nanti bisa kita konsumsi 2 sloki setiap kali minum gitu ya Pak ya. Oke, dan yang satu lagi kita bahas seputar dari yang namanya paru-paru atau DBC. Ini sangat mengganggu pernapasan dan ini nampaknya banyak sekali yang mengalami ini ya Pak ya, di usia atau di zaman-zaman now, zaman milenial sekarang. Ini banyak sekali yang menderita paru-paru, tidak hanya orang dewasa tapi anak-anak ini juga sudah banyak sekali yang sakit paru-paru. Peran dari STG Probio untuk penderita paru-paru atau DBC itu seperti apa ini Pak Ali? Sama, orang yang menderita hubungannya dengan paru-paru kalau sudah kronis, ciri-cirinya biasanya kaos, kan biasanya pakai kaos dalam, itu kaos dalamnya sampai berlubang, itu berarti paru-parunya sudah bocor. Ya, terus kadang-kadang BAB-nya juga sudah tidak tiap hari. Orang yang punya gangguan paru-paru sesek, ya sesek karena paru-paru itu ada hubungannya dengan usus besar. Biasanya BAB-nya sudah tidak bisa tiap hari, kadang-kadang sampai seminggu sekali, seminggu 2 kali, kadang-kadang ya bisa juga sampai kena ambeien. Itu karena gangguan di paru-paru juga banyak terjadi seperti itu. Nah, peran STG Probio itu satu, selain melancarkan, istilahnya melancarkan organ pencernaan, itu memperbaiki fungsi organ tubuh, fungsi paru-paru, ya, itu dengan dibantu makan buah-buahan yang bisa mendukung perbaikan organ paru-paru, ini sangat efektif. Jadi gini, yang penderita paru-paru basah ya, ini hindari dulu makanan-makanan yang berminyak. Hindari dulu makanan fast food atau makanan cepat saji yang ada unsur tepungnya. Terus hindari lagi ini terkait air dingin atau minum es. Kita harus sering olahraga atau keluar setiap pagi. Jadi oksigen pagi adalah sangat bagus untuk terapi yang punya gangguan paru-paru. Jadi setiap pagi setelah subuh harus jalan-jalan, harus keluar rumah. Ini satu. Terus mengkonsumsi buah anggur. Nah, ini hubungannya kali sesek karo. Karena anggur itu, anggur itu seperti paru-paru kita. Anggur itu kalau misalnya itu satu dompol itu kan seperti paru-paru kita. Ini sangat bagus untuk mengatasi gangguan paru-paru yang sudah bocor. Konsumsilah anggur setiap hari, dibantu dengan STG Probio pagi, siang, sore, setiap sekali minum 2 sloki. Reaksinya biasanya setelah orang yang punya gangguan paru-paru mengkonsumsi STG Probio berapa hari terus mencret atau buang air besar atau BAB-nya itu lembek. Nah, lembek, mencret itu proses pembersihan. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman yang menyaksikan video kita dimanapun Anda berada, di rumah atau mungkin di tempat kerja atau dimanapun saja, mudah-mudahan yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk Anda semuanya dan pastinya untuk kita juga. Dan jangan lupa untuk selalu pantau kita karena kita selalu akan memberikan informasi seputar kesehatan ya Pak Ali ya, di channel kita Kurnia FM. Dan Anda bisa membeli STG Probio di Radio Kurnia FM Tumpuk Tugu Trenggalek ya. Dan hari ini alhamdulillah kita juga sudah memberikan informasi banyak sekali Pak Ali ya. Sebenarnya malam hari ini masih banyak sekali yang akan kita bahas atau yang ingin kita sampaikan kepada pendengar dan pemirsa semuanya. Tapi karena juga ada keterbatasan waktu ya, jadi nanti lain waktu kita akan menyambung kembali. Makanya saya ingatkan kembali untuk Anda selalu setia di Radio Kurnia FM dan juga di channel kita Kurnia FM di YouTube ya. Silahkan teman-teman nanti bisa lihat pesan sesi terakhir ya. Sehat itu tidak perlu mahal, tapi sehat itu murah ya. Karena dengan kita paham apa yang kita konsumsi, yang dibutuhkan tubuh itu kita konsumsi, berarti kita sehat. Kalau yang sudah tidak dibutuhkan tubuh,
sudahlah tidak usah kita konsumsi. Kalau kita butuh STG Probio setiap hari 1 seloki untuk mempertahankan agar organ tubuh kita optimal, organ sel-sel tubuh kita itu tetap bagus, minum STG Probio 1 seloki setiap hari itu bisa membantu kita awet muda tetap sehat, seperti itu. Oke, jadi nggak usah maksa mengkonsumsi makanan yang seharusnya memang sudah tidak baik untuk kita konsumsi. Sepele toh, yang sudah tidak dibutuhkan ya tidak usah kita konsumsi. Betul. Yang dibutuhkan tubuh ya kita konsumsi. Intinya kita nek cara wong Jawa eling lan waspada. Kudu tansah ngeling-eling, tegese diingat-ingat, oh aku butuh sayur ini. Berarti ya kita makan, oh ternyata aku sudah tidak butuh sayur ini, oh sekarang sudah tidak butuh daging ini misalnya. Ya sudah tidak usah kita konsumsi. Oh ternyata saya masih butuh, misalnya, oh saya masih butuh kacang hijau untuk, nah contohnya seperti itu. Ya sudah itu saja kan enak. Betul sekali. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan yang terakhir dari Pak Ali sudah disampaikan. Kalau saya mau menambahin, jangan lupa seperti yang saya informasikan tadi, olahraga cukup, istirahat cukup, banyak mengkonsumsi air putih, kemudian banyak mengkonsumsi sayur sama buah-buahan. Ini pas banget atau bagus untuk kita semuanya. Daripada kita konsumsi tepung, gula dan teman-temannya tadi, ini lebih baik kita banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, begitu Pak Ali ya. Dan jangan lupa sekali lagi STG Probio perannya sangat luar biasa untuk kita semuanya. Pencegahan cukup 1 seloki setiap kali minum, 1 hari bisa 1 atau 2 kali untuk membantu menyembuhkan, 2 seloki setiap kali minum, 1 hari 3 kali, begitu Pak Ali ya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan malam hari ini bermanfaat, banyak poin yang belum kita sampaikan, dan semoga next kita bisa ketemu lagi untuk memberikan segudang informasi seputar kesehatan untuk Anda semuanya. Dan yang pastinya salam sehat untuk Anda, untuk kita semuanya. Kita berdua pamit. Selamat malam, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.